Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mengapa doa tidak dikabul, atau kenapa sudah lama nggak dikabul? Di dalam Al-Quran ya, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku mengabulkan permohonan yang berdoa. Apabila kau mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul adzim. Ya. Jadi di sini jelas ya, jelas perintahnya. Jadi Allah itu dekat. Kemudian apabila kita berdoa kepada Allah, tapi penuhilah kewajibanku, kata Allah begitu ya. Ini prinsipnya ya. Jadi perintah. Jadi doa itu sebenarnya perintah Allah. Jadi kalau kita berdoa sama dengan beribadah kepada Allah ya. Karena itu perintah Allah. Nah, bahkan kalau kita tidak pernah berdoa, itu disebut manusia sombong. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, jadi jika hambaku berdoa, aku kabulkan. Tapi di sini ada lanjutan ayatnya ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, ini yang perlu dicatat. Dan ini kadang-kadang dilupakan oleh umat Islam ya. Maka penuhilah kewajiban terhadapku, atau laksanakan perintahku yang lain. Gitu. Dan berimanlah kepadaku. Nah, ini dilupakan nih ya. Ya, bukan hanya kita ini orang awam ya. Tapi kadang-kadang para penceramah mubalik juga tidak pernah membahas hal ini. Tapi jadi kalau kita berdoa itu Allah mengatakan pasti akan dikabulkan, tapi penuhi kewajibanku. Nah gitu ya. Ini maknanya kemana ini? Jadi begini pemirsa rahimakumullah. Ini contoh saja ya, contoh supaya ada gambaran. Misalnya kita menanam pisang ya. Karena ingin segera berbuah gitu ya. Contohnya, karena ingin segera berbuah, maka yang ditanam itu bukan anak pisang, bukan pisangnya, tapi jantungnya ya, ingin segera mendapatkan hasil gitu. Nah, jantung itu kita tanam. Kemudian pagi, siang, sore kita berdoa, ya Allah, berilah aku pisang yang banyak gitu ya. Berilah aku pisang yang banyak. Doa terus sampai nangis kita berdoa agar kita itu pisang itu berbuah. Padahal yang tanam jantung. Nah, kira-kira berbuah tidak? Nah, itu pertanyaannya. Kan jawaban yang akal sehat ya enggak kemungkin. Kenapa? Karena yang ditanamnya bukan anaknya, tapi jantungnya. Karena kita ingin segera mendapatkan buah pisang. Itu ya. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin pisang, tanamlah anaknya ya. Kemudian katakanlah dipelihara dengan baik ya. Kemudian pagi petang kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pisangku berbuah dan menghasilkan pisang yang banyak, kira-kira begitu. Nah, itu secara akal insya Allah itu ya. Karena kita berdoa sambil betul yang dilakukan kita itu menanam pohon pisang, bukan jantungnya, bukan. Dari situ filosofisnya apa gitu. Yang pertama, doa itu jangan ingin tergesa-gesa. Dari cara ya. Yang kedua, kita berdoa itu harus diiringi dengan usaha kita. Ya.
Misalnya kita apa ya contohnya, berdoa ingin punya harta atau punya rezeki dari Allah. Nah itu pertama ya kita memohon kepada Allah, karena yang pemilik rezeki Allah satu ya. Satu, karena pemilik rezeki itu ada Allah, maka kita minta kepada Allah. Jadi hakikatnya rezeki itu dari Allah. Nah sedang rezeki itu dari mana? Apakah langsung dari langit? Kita kalau berdoa ingin rezeki ya usaha dulu kita apa saja yang memungkinkan menghasilkan uang, misalnya jualan, bertani, apapun. Nah, ketika kita bertani, ingat bahwa rezeki adalah yang pemilik rezeki adalah Allah. Berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki. Sambil kita sudah ada usaha untuk dapat uang tadi. Nah, nanti Allah ngabulkannya nggak langsung kita jualan satu kali langsung laku, nggak juga, berproses. Harus lama ya, lama. Ibarat tadi kita ingin pisang gitu, lama kan, memakan waktu itu pisang jadi itu memakan waktu lama ya. Jadi berproses gitu ya, doa itu berproses. Selain usaha juga sabar, karena suatu proses. Yastajibuli, maka penuhilah perintahku, kewajiban terhadapku gitu. Jadi kan ya karena Allah pemilik rezeki, tapi penuhi dulu kewajiban itu. Nah kewajiban di situ bukan berarti penuhi semua perintah Allah gitu, bukan. Tapi untuk mendapatkan rezeki tadi harus bagaimana? Harus sesuai dengan upaya kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Bagaimana Allah mengabulkan doa? Nah, misalnya karena Allah tahu bahwa hambanya ini sedang berdoa, dan yang tahu itu akibatnya atau manfaatnya atau faedahnya atau apa akibatnya dari doa itu, Allah yang maha tahu. Allah kan bukan hanya Rahman tapi Rahim ya, karena mengetahui bahwa ini nanti dia kalau minta harta kemudian aku kabulkan. Nah mungkin dengan harta dia semakin sombong kepada Allah, semakin jauh dari perintah-perintah Allah. Itu maha tahu Allah. Bagi kita terutama orang beriman itu sulit dikabul ke Allah itu. Minta ini, Allah nggak ngabulkan. Itu artinya begitu ya. Kenapa? Allah merasa kasihan karena dia kalau diberi harta mungkin sombong seperti yang lain. Seperti orang yang kafir itu, dia lupa, malah bisa menantang sama Allah. Ya. Nah, kita alasan enggak, insya Allah saya akan taat kepada Allah. Itu ya awalnya. Tapi ya dalam Quran dan hadis juga katakan banyak orang yang tidak siap menjadi orang kaya. Karena alasan tadi, sibuk ngurus harta, sibuk ini gitu. Jangan dikira itu harta itu bukan menenangkan kita ya. Harus dipahami lah ya. Kenapa Allah tidak mengabulkan? Itu tidak mengabulkan. Kalau orang tidak beriman berdoa dikasih. Karena dia udah kanggo kafir ya biarin aja sama Allah kasih. Makanya tidak heran ya pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa sih orang kafir itu kaya-kaya gitu? Doanya, usahanya lancar-lancar. Ya kan karena dia tuh kafir kepada Allah, tidak dikasih nanti di akhirat. Udah kafir kok. Dari tadi juga tidak pernah melaksanakan, kan dia doa juga ya doa, tapi kan kepada Tuhan ya. Aman, jangan iri itu. Kenapa sih dia nggak pernah sholat, nggak pernah apa, tapi kok kaya gitu? Kita misalnya punya tetangga, punya saudara misalnya gitu ya. Tapi kenapa nih saya sholat ya Allah, saya sholat terus, tapi kenapa nggak dikabul-kabul ya Allah? Nah ini banyak yang murtad gara-gara ini nih, ya. Berdoa jadi kabul terus nih sama Allah. Kalau gitu mas saya muat ngapain taat sama Allah gitu misalnya ya, begitulah. Nah, jadi kenapa itu ya, itu doa itu nggak dikabul, itu masih tidak ya, tapi kalau nanti lambat dikabul nanti. Nah jadi doa kenapa tadi alasannya karena Allah bukan hanya Rahman tapi Rahim. Mungkin dikasih di dunia tapi di akhirat celaka dia. Tapi Allah karena maha penyayang maka selamatkan di akhirat. Tidak dikabulkan doa tadi walaupun dia tahajudnya. Dan juga nguji ya, Allah itu menguji kepada hambanya, ini berdoa ini ikhlas nggak nih, lebih baik nggak tidak, lebih baik nggak ini itunya apa namanya dia itu kata Allah. Uji ya, apakah dia sholatnya karena aku atau karena ingin dikabulkan doa.
Dia sholatnya karena ingin surga atau karena ingin dilihat orang, diuji kita itu. Jadi orang mukmin itu diuji terus. Yang menguji itu bukan berarti benci ya, bapak, ibu-ibu. Kita kan misalnya guru SD gitu. Itu anak-anak kan kalau ingin lulus atau ingin naik kelas kan diuji sama kita yang bikin soalnya. Bikin pusing tuh anak dengan diuji kan gitu. Tapi bukan itu maksudnya, biar biar meningkat kualitasnya dia itu. Sehingga layak dia naik kelas. Kelas 1 naik kelas 2 biar naik terus sampai kelas 6. Kelas 6 pun diuji lagi agar dia lulus dari SD. Beriman pun kenapa tidak kabul tadi? Karena diuji gitu. Karena sedang diuji, sabar nggak nih? Tidak dikabulkan ya Allah, sabar nggak dia? Masih ikut nggak ajaranku, perintahku, atau masih menjauh nggak larangan aku? Enggak gitu. Gitu ya. Nah itu jadi kenapa ditunda, ini masih ditunda ya? Karena itu alasannya. Ada dalam Al-Qur'annya ya. Itu diuji Allah. Apakah kamu mengira yang masuk surga padahal kamu belum diuji? Kemudian dalam surat Al-Ankabut bahwa Allah itu menguji orang dahulu ya. Allah gitu. Semua orang diuji tentang keyakinan, keimanan dia bagi orang beriman. Tapi sekali orang kafir tidak. Mau ngapain diuji ya? Kenapa? Ya biarin aja dia sekalian. Nah, Allah maha kasih ya di dunia. Jadi biarlah dia senang di dunia, karena di akhirat dia masuk neraka. Kira-kira begitu ya bahasa kasarnya. Mengapa ditunda? Itu alasannya, pertama karena Allah menguji, yang kedua sayang dia, lebih baik senang bahagia di akhirat di surga atau naim daripada di surga banyak tapi dia masuk neraka nantinya. Ya ini memang berdasarkan keimanan nih ya. Kalau kita dalam Al-Quran pegangannya itu ya, diuji itu tadi begitu ya. Nah kemudian mengapa lama gitu? Lama itu ininya apa? Dikabulkannya itu kenapa lama ya? Enggak ini tidak dikabulkan gitu. Kenapa dikabulkan terus ya? Itu ya tadi ya. Tadi syaratnya yang pertama kan tidak ada usaha. Kita doa, tapi apa yang harus kita lakukan? Nggak ada usaha-usaha untuk itu ya. Yang kedua tadi kasihan Allah itu ya. Nah gitu. Termasuk kalau tidak dikabulkan sama Allah ya itu tadi alasannya ya. Jadi Allah lebih sayang kita karena kebahagiaan sesungguhnya kan di akhirat ya. Bagi orang beriman begitu. Kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat ini abadi, tidak pernah ada kematian di akhirat. Ya. Kalau kita sudah mati bukan berarti selesai. Nah, bagi orang tidak beriman kepada Tuhan, dia tidak yakin kehidupan akhirat. Yang kedua, ada perokok di sini? Hah? Saya kadang-kala ditanya jamaah, Ustadz, kenapa doaku tidak dikabulkan? Saya tanya, Bapak merokok? Iya Ustadz, itu sebabnya. Kok bisa Ustadz? Salah satu penyebab doa tertolak kalau kita berbuat haram. Mana hukum? Rokok. Haram kan? Bapak cari, buka itu online Pak. Cari itu fatwa ulama tentang rokok. Hanya ada ulama Indonesia sebagian yang mengatakan rokok itu makruh. Kenapa? Ternyata saya pelajari yang mengatakan makruh karena dia juga merokok. Ya ulama Timur Tengah semua bilang haram. Tidak ada faedahnya itu rokok. Hanya bikin kita ketagihan. Karena biasa orang merokok itu biasa saya lihat kayak orang beleng-beleng. Coba itu di bandara itu Pak, saya baru pulang dari Turki. Itu orang perokok, saya lihat kasihan kayak dikasih masuk di bele-bele. Kaleng-kaleng, baru dia di dalam sendiri. Itu aja dikerja 10 menit. Sekali-kali isap, kunyah. Coba kasihan saya lihat itu perokok, kayak kurang kerjaan. Jangan marah Pak ya, jangan marah. Bapak juga kalau marah tidak apa-apa, saya sudah mau pulang juga nanti. Berhentilah merokok Pak. Tahu itu rokok. Semua perusahaan rokok yang ada di Indonesia dan di dunia umumnya milik orang Yahudi. Apa kerjaannya Pak? Dia kasih sakit kita orang Islam.
Sudah itu dikirimi lagi kita anti obatnya itu supaya kita berhenti batuk. Jadi uang kita habis untuk orang Yahudi. Bapak perangi, Allahu Akbar, takbir, lawan Yahudi, tapi bapak merokok. Memang ceritanya. Jangan marah Pak, jangan marah. Saya doakan bapak berhenti. Tabung itu uang rokok, niatkan hari ini, ya Allah, tolong saya tidak bisa sembuh tanpa pertolonganmu ya Allah. Saya niatkan pembeli rokok saya ya Allah, saya kirim ke Palestina untuk saudara saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Berarti ya bapak merokok itu setan itu Pak. Bayangkan, setiap bapak beli rokok 20% dikirim ke Israel untuk apa? Membangun negara Israel. Salah satu diantaranya untuk membeli persenjataan. Berarti bapak merokok menyumbang untuk apa? Menembaki saudara kita orang Islam. Dan ketika bapak wafat dan di akhir penghisapan nanti, bapak dicari, mana itu perokok? Mana semua itu perokok? Sudah dikasih tahu Ustadz Dasar tapi kepala batu. Hati-hati Pak. Saya doakan bapak berhenti merokok lalu beli kambing.